Nih Kang Mus sama Bang Mahfud kalau nonton nih pasti ketawa nih. Kalau ingat masa lalu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Pat. Salam sejahtera untuk semuanya, salam seduluran ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan masing-masing, dan juga mudah-mudahan selalu diberi kelancaran usaha dan juga rezekinya. Amin. Oke sobat, di video kali ini nggak perlu review ya, soalnya ini masih banyak nih, tinggal seperempat lah untuk ke lokasi yang terakhir. Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita. Kalau yang kemarin kan masalah tantangan ya, tantangan menghadapi pelanggan ketika jualan sudah mulai lancar, yaitu tantangannya yaitu masalah hutang kan kalau untuk yang kemarin. Tapi di sini sebelum saya berlanjut ke masalah cerita ke depannya ya, saya ingin sedikit bercerita ini tentang masalah konsep harga ya. Dulu 4 orang, saya, Bang Mahfud, Kang Mus, dan juga Kang Rifai, dulu pernah musuhan loh. Gara-garanya masalah konsep harga. Soalnya di sini kan 4 orang, kami berempat itu sportif masalah harga. Dan punya konsep sendiri untuk masing-masing wilayah. Jadi ketika kita masuk ke wilayah teman, maka konsep harga yang kita pakai waktu itu udah nggak berlaku. Bukan nggak berlaku, udah nggak bisa dipakai, diaplikasikan ke lokasi teman gitu. Jadi masing-masing wilayah itu punya konsep harga tersendiri. Jadi pada waktu itu saya masuk ke lokasinya Bang Mahfud itu ini orangnya kalau nonton nih pasti ketawa ya kalau nonton nih. Itu dulu pernah konflik, pernah musuhan itu gara-gara cuma satu barang dulu. Gara-garanya itu dari ikan pindang teri. Ikan pindang teri itu kan pada waktu itu kan masih murah. Jadi eceran harga Rp1.000 itu bisa dibilang harga mahal ya kalau dulu itu. Itu sudah sangat mahal harganya pindang teri itu. Jadi pindang teri itu punya saya waktu itu tinggal 3. Kan konsepnya di lokasi saya sendiri itu kan konsepnya kan satu Rp1.000, kalau beli 3 itu kan 2.500. Nah pada waktu itu ikannya itu kebetulan harganya 1.000-an gitu, Rp1.000. Jadi pas masuk jualan di lokasinya Bang Mahfud, pada waktu itu kan saya kan ambil sisa kan, masuk sorenya karena Bang Mahfud itu masuknya dari mulai pagi sampai sore. Jadi saya pindahnya dari lokasi saya masuknya ke lokasinya Bang Mahfud. Jadi pindang teri itu waktu itu tinggal 3 rantang. 3 rantang itu harusnya 3.000. Kalau di sana itu kan di lokasinya Bang Mahfud itu kan harganya harga paten ya, bisa dibilang 1.000 sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Beli 2, 3, 4 itu tetap harganya 1.000-an hitungannya. Beda dengan tempat saya, kalau tempat saya masih bisa dikasih turunan harga pada waktu itu. Jadi pada waktu itu 3 ikan teri itu saya kasih harga 2.500. Bah, besoknya langsung saya kena tegur di pasar. Iya, tapi ya namanya pada waktu itu ya kita itu masih bisa dibilang temperamen, masih bisa dibilang itu egonya sangat tinggi ya. Jadi saya nggak mau kalah, Bang Mahfud juga nggak mau kalah, Kang Mus yang juga apa ya, yang juga ikut ingin meluruskan masalah konsep harga itu ya, sama Kang Rifa itu juga nggak mau kalah. Jadi bersih tegang lah yang namanya di pasar pada waktu itu ya. Ya kalau diingat-ingat untuk masalah sekarang ini ya mungkin terasa lucu ya. Soalnya kan masalah pada waktu itu kan kita itu egonya kan masih sama-sama tinggi kan pada waktu itu. Jadi kesalahan disitulah
pada waktu saya itu pernah bermusuhan itu sampai kalau tidak salah tuh sampai 4 bulan lamanya itu bisa dibilang itu saya dimusuhi sama 3 orang ini. Bukan dimusuhi sih sebenarnya, cuma eh, nggak ngomong sama sekali gitu. Jadi nggak diajak ngobrol gitu, ngumpul-ngumpul udah berlainan udah. Lama-lama itu sudah sekitar ada 4 bulanan itu udah balik lagi akur lagi ya. Ah, lama-lama itu udah berjalan lama banget, ada sekitar mungkin 1 tahun. Nah, konflik lagi saya sama Kang Mus pada waktu itu. Konfliknya masalah apa ya? Konfliknya itu cuma masalah salah paham kalau yang sama Kang Mus. Soalnya kan waktu saya jualan, lokasinya saya kan bukan di Sempol, di tempatnya Kang Mus. Jadi lokasi saya itu waktu itu masih di wilayah barat, Sempol bagian barat. Terus lanjutnya ke lokasi yang sekarang ini. Terus setelah itu dari sininya baru ke wilayah lokasi yang ketiga. Kalau dulu, nah di Sempol itu kan saya punya ibu gitu. Yang namanya ibu saya itu ya maksudnya bukan ibu kandung sih, saudaranya ibu saya, cuma saya manggilnya ibu pada waktu itu. Itu kan sering nitip barang, kadang nitip gula, nitip minyak apa ya, minyak goreng gitu kan. Kadang nitip tepung sama saya. Jadi saya masuk ke lokasinya Kang Mus pada waktu itu, saya cuma tujuannya itu cuma mau nganterin itu. Orang yang mau belanja pun sama saya pada waktu itu saya larang. Soalnya apa? Soalnya saya bukan pedagangnya, bukan pelanggannya. Jadi sudah di sini, maksud saya di wilayah itu sudah ada pedagangnya, yaitu Kang Mos. Karena pada waktu itu kan pedagangnya cuma berempat gitu. Jadi kita itu berusaha nggak main sikut-sikutan sih awalnya. Cuma dari kesalahan-kesalahan sepele, yang awalnya dari masalah harga selisih 500 jadi masalah, yang ini cuma ngantar barang pesanan juga jadi masalah. Kalau dulu kan sportif ya, dan permasalahan ini tuh terus berlanjut pada waktu itu. Ya cuma saya ingin yang saya ceritakan tuh kan cuma masalah kami berempat aja ya, karena memang pedagang yang pertama itu kan kami berempat di sini, nggak ada pedagang lain dulu. Jadi kalau untuk masalah pedagang yang lain saya nggak mau cerita lah, karena lama kelamaan gitu. Dan permasalahan ini tuh terus berlanjut pada waktu itu. Ya cuma saya ingin yang saya ceritakan tuh kan cuma masalah kami berempat aja ya, karena memang pedagang yang pertama itu kan kami berempat di sini, nggak ada pedagang lain dulu. Jadi kalau untuk masalah pedagang yang lain saya nggak mau cerita lah, karena lama kelamaan gitu. Dan seiring bertambahnya waktu, bertambah pula pedagangnya. Nah, disitulah kita itu baru kompak. Jadi 4 orang nih yang awalnya apa ya, sering salah paham, sering bersih tegang itu, karena seiring berjalannya waktu, bertambah pedagang, justru yang 4 nih justru makin kompak ya. Kompaknya itu kita bermain harga gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada pedagang yang berani masuk ke lokasi ini. Itu dulu. Nah, ini dulu ya yang saya ceritakan. Jadi kami berusaha itu pada waktu itu supaya itu di sini itu nggak ada pedagang lagi selain kami berempat itu. Nah, karena mungkin ya banyak orang yang ingin berjualan, jadi bertambahlah satu persatu pada waktu itu. Jadi pedagangnya itu bertambah dari Kang Tut, juga ada Kang Sugi, waktu itu ada Mas Sudi. Jadi wih banyak lah pokoknya ya waktu itu bertambahnya. Jadi setelah itu kalau untuk membagi wilayah udah kebanyakan pedagangnya. Jadi dari situlah kita itu punya prinsip, ya udahlah kita pasrahkan sama yang kuasa aja gitu. Yang penting jika misalnya ada pedagang yang masuk, pedagang baru yang masuk, kita nasihati aja
untuk masalah harganya supaya tidak dirusak gitu. Supaya apa Kak? Supaya tujuannya itu sama-sama lancar. Kalau harga sama itu namanya ngadu rejeki. Kalau nanti harganya dirusak-rusak itu kan bukan ngadu rejeki namanya, tapi ngerusak harga pasaran gitu. Jadi ceritanya itu kayak kayak gitulah dulu. Itu pernah musuhan tuh berapa kali ya sama Bang Mahfud aja itu, kalau ndak salah ada 3 kali saya pernah musuh. Bukan musuhan sih, sampai nggak ngomong masalah harga, masalah pelanggan juga pada waktu itu. Yang pelanggannya si pelanggan tuh harusnya mesennya ke Bang Put tapi mesennya ke saya, itu juga jadi masalah dulu. Tapi sekarang ya udahlah, kalau sekarang itu bisa dibilang mau nambah pedagang ya silakan, kita tetaplah ngadu rejeki lah. Kalau misalnya bukan rejeki kita ya nggak bakalan belinya ke kita gitu. Jadi sekarang itu lebih pasrah, lebih ikhtiar sama rezeki sendiri, lebih yakin sama rezeki sendiri. Cuma yang namanya usaha tetap diusahakan gitu. Yang namanya usaha itu tetap rutin supaya pelanggan itu nggak hilang gitu. Nah, oke, sekian dulu ya sobat. Ini adalah cerita saya waktu masih berempat dulu ya. Pernah bermusuhan, pernah bersih tegang. Aduh lah, pokoknya macam-macam lah. Nih Kang Mus sama Bang Mahfud kalau nonton nih pasti ketawa nih. Kalau ingat masa lalu ya. Iya, kalau sekarang sih udah ada mikirin itu udah. Kalau sekarang yang penting jualan tetap lancar, alhamdulillah sudah. Oke, sekian dulu ya untuk semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas semuanya. Mudah-mudahan selalu lancar usaha dan juga rezekinya. Orangnya juga mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Dan saya mau lanjut dulu jualan. Ini mumpung hujannya sudah terang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.